Halo sahabat Tohor, kenalin aku Ella. Kami dari mahasiswa Pukerta di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Rahmat selaku pemuda yang ada di Desa Sungai Tohor ini. Mungkin boleh Bang perkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Rama Irfandi. Saya anak putra tempatan Desa Sungai Tohor, putra daerah asli Sungai Tohor, lahir di Sungai Tohor, kelahiran tahun 2002, dan saya hari ini masih di Universitas Riau. Dan jelas saya sebagai pemuda hari ini menyuarakan suara hati pemuda lah ya, sebagai kapasitas saya sebagai pemuda Desa Sungai Tohor. Gini Bang, kan kita tahu kalau di Sungai Tohor ini kan terkenal akan sagunya gitu kan. Mungkin boleh lah nggak berikan persepsi Abang sebagai pemuda, gimana sih Desa Sungai Tohor ini? Apa sih keunggulannya? Seperti itu Bang. Baik, sebenarnya ini mengulik dari sejarah ya, sejarah Sungai Tohor. Sungai Tohor ini sebetulnya awal adanya Sungai Tohor itu boleh dikatakan sejarahnya itu dari namanya, yaitu sungai biasa sungai itu Tohor itu artinya dangkal. Jadi sejarah Sungai Tohor ini adalah sungai dangkal. Dulu orang tua kami aslinya orang tempatan ini orang Kampar, orang Kuala Kampar. Jadi berevolusi ke sini itu tak tahu di tahun berapa itu datang di sini, dan orang mulai bertebaran mulai dari Sungai Tohor Barat sampai ke Tanjung Sari, dan dapatlah di Sungai Tohor. Sebagai nenek moyang kami itu aslinya orang Kampar. Berarti rantauan gitu ya Bang? Rantau dari evolusi Kampar ke Sungai Tohor. Nah, untuk mengenai perkembangan sagu, sebenarnya kami dulu mayoritas masyarakat di tahun 60-an ya, di tahun 60-an itu dulu kami di Pulau Penyalai namanya. Di Pulau Penyalai itu masyarakat di sini bertani, yaitu padi, bertani padi. Jadi setiap bulan ke Pulau Penyalai bertani, setelah itu hasilnya dijual dan apalah. Karena dari keinginan masyarakat dan inovasi yang terjadi hari ini, mulailah kami berpindah ke pertanian sagu. Pertanian sagu ini mulainya di tahun, kalau tak salah saya, ini dari cerita orang tua ya, itu tahun 80-an. Di tahun 80-an kami udah bertani sagu. Jauh sebelum adanya perusahaan NSP, jauh sebelum itu kami sudah pertanian kami sagu. Dan itu diciptakanlah kilang-kilang sagu. Kilang-kilang sagu itu sebenarnya bentuk dari inovasi orang tua dulu. Karena sagu di Papua beda pengolahannya di sini kan. Kalau di sini sudah memakai inovasinya itu kilang sagu, diparut, olahannya udah bisa menjadi sagu basah. Dan itu diantar ke Malaysia. Dari perjalanan inilah kehidupan berubah. Masyarakat punya penghasilan lebih. Setelah itu orang-orang tua udah mulai bisa menyekolahkan anaknya. Di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an itu orang-orang Tohor ini sudah banyak berkuliah dengan hasil sagu yang dapat. Dulu sebelum presiden datang Sungai Tohor ini sagu masih Rp1.000 per kilo. Dan hari ini sudah 3.600. 3.600 itu bentuk dari perjuangan panjang sebetulnya. Nah, menceritakan tentang sagu juga sebenarnya ini ada perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang mengenai sagu ini. Yang pertama kami sudah sebelum itu kami sudah bertani sagu, dan tanpa diketahui itu di tahun 2002 masuk izin perusahaan pertama. Dan itu terjadilah sejarah panjang, masuk izin perusahaan, dan masyarakat tidak mau nih kehadiran perusahaan itu. Kenapa tidak mau? Karena
konsensi perusahaan itu berada di perkebunan masyarakat. Dan peta itu dikasih langsung di kementerian tanpa diketahui kita yang di dalam. Nah, mulailah perjuangan panjang itu di tahun 2007. Kami bersama Wali Riau mencoba untuk mencabut izin nih. Melakukan advokasi lingkungan. Pokoknya banyaklah upaya yang kami laksanakan, termasuk festival sagu. Jadi kalau mengklaim tentang festival sagu itu, lahir festival sagu itu di Sungai Tor aslinya. Jadi Sungai Tor itu festival sagu itu lahirnya dari Sungai Tor. Nah, itu adalah bentuk dari advokasi kami, advokasi masyarakat tempatan dalam memperjuangkan hak izin tadi. Nah, di tahun 2014, karena perusahaan ini masuk di konsensi masyarakat, mulailah melakukan kegiatan operasional perusahaan seperti membuat kanalisasi. Karena membuat kanalisasi, setelah itu mulai menanam akasia. Karena terjadinya kanalisasi, akhirnya gambut kering. Di tahun 2014 itu terbakar. Hutan terbakar, dan itu sejarah yang lumayan ya, karena kami menyumbang 3 negara dari Sungai Tor. Kalau dibilang kebakaran hutan terbesar 2014 itu kan di Riau. Riau-nya itu titiknya di Meranti, dan Meranti itu titiknya di Sungai Tor. Kalau tidak salah saya sekitar 2.500 hektar lahan terbakar, dan itu masuk dalam perkebunan masyarakat dari dampak dari kegiatan perusahaan tersebut. Walaupun tidak ada landasan bahwa perusahaan itu yang membakar, tidak, tapi karena kegiatan perusahaan itu gambut kering dan itu memicu kebakaran, dan siapapun beraktivitas dalam areal konsesi itu terbakar memang karena adanya kanalisasi. Gambut terluka, air kering, air tumpah ke laut, gambut kering, dan terjadi kebakaran. Itu di 2014. Nah, karena terbakar ini menguatkan advokasi kami juga terhadap kegiatan perusahaan ini, karena merusak lingkungan. Nah, karena merusak lingkungan, kami coba bersama Wali Riau, dan itu tertarik Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tertarik untuk belusukan asap ke Meranti. Itu di tahun 2014 ya, kalau tidak salah. Di tahun 2014 belusukan asap Jokowi ke Meranti temanya. Nah, setelah datang Presiden, mulailah mengubah sejarah baru. Kami minta, Presiden minta kepada masyarakat, apa keinginan masyarakat dan apa kemauan masyarakat nih, masyarakat timur ini dengan kehadiran perusahaan itu. Kami minta perusahaan ditolak, izin perusahaan dikasihkan ke masyarakat, dan kami meminta inovasi pengembangan pabrik sagu, dan itulah ada sentra sagu terpadu sekarang. Nah, masyarakat minta pada waktu itu dalam bentuk sebenarnya dalam bentuk agraria ya, hak milik masyarakat sagu. Tapi karena ini adalah areal konsensi perusahaan dan ini adalah areal hutan juga, dikasihlah dalam bentuk PS, perhutanan sosial. Dan dibentuklah lembaganya. Lembaganya namanya lembaga LPHD, Lembaga Pengolahan Hutan Desa, dan masih berjalan sampai sekarang. Nah, karena dari itu sudah dikasih hutan, kan ini sebagai hilirisasi sagu nih, karena kami butuh lahan untuk pengembangan pertanian sagu. Setelah itu tak mungkin kami meminta lahan untuk pertanian sagu sedangkan hilirisasinya tak ada, pengembangan produknya tak ada. Jadi kami mintalah sentra sagu terpadu, dan dibuatlah sentra sagu terpadu, dan situ ada pengolahan tepung, sagu tepung, sampailah pabrik turunan, produk turunan itu seperti kue-kue segala macamnya. Nah, setelah terjawab itu pada tahun 2000, lumayan panjangnya kayak dari tahun 2014 ke tahun 2016. Di Paris itu dicabut izin perusahaan, dikasih PS, perhutanan sosial, di 7 desa terdampak. Dia cuma yang ada PS di timur nih, 7 desa. Desa Batin Suwir, Lukun, Sungai Tohor Barat, Sungai Tohor, Nipa Sendanu, Darul Isen, Tanjung Sari, Kepau, 7.
Nah, itu yang dikasih hak itu ke masyarakat. Nah, lanjut aja pertanyaan lagi ya. Tadi ada singgung soal festival sagu kan Bang? Ya. Itu dimulai dari kapan tuh Bang? Oke, festival sagu itu kami mulai itu kalau tak salah saya di tahun 2011 2012 ya. Berarti udah cukup lama ya? Cukup lama. 2011 2012. Itu adalah upaya sebetulnya. Sampai ke Jakarta festival sagu nih dibawa. Event sagu ini dibawa ke Jakarta dalam bentuk advokasi. Kami menolak perusahaan ini. Kami punya potensi yang sangat luar biasa di Sungai Tohor. Tanpa keberadaan perusahaan pun kami hidup dengan pertanian sagu. Nah, dan karena Jokowi datang itu sagu naik kan dari harga 1.000 sampai sekarang udah 3.600. Itu lupa ya. Dan sekarang nih yang jadi persoalan kami, sagu di sini masih ketergantungan terhadap cukong itu besar. Karena apa? Karena yang bisa mengambil sagu basah kami hari ini yang sanggup memodalkan besar, dan ketergantungan ini masih ada sampai sekarang. Dan ini adalah tantangan kami juga sebagai anak muda, bagaimana memutus rantai itu kan masuk dalam rantai korporasi sebenarnya. Dan masyarakat sudah bisa mandiri seharusnya karena keberadaan sentra. Tapi hari ini sentra itu tidak berjalan semestinya karena keterbatasan ekonomi juga. Kalau desa yang mengelola tak ada uang besar. Kalau investasi ke sentra tuh 5 miliar tuh belum ada apa-apanya. Kalau untuk produk sagu itu. Dan mengenai festival sagu ini event tahunan kami. Itu dulu dalam bentuk perjuangan, sekarang dalam bentuk perayaan. Isinya berapa daerah itu? Atau cuma daerah? Festival Sagu Nusantara itu festival yang pertama itu kami menghadirkan 5 kementerian. Dan memang daerah yang ada Tebing Tinggi Timur. Kalau dikatakan festival Sagu Nusantara itu setiap desa di Tebing Tinggi Timur. Di sini itunya pusatnya. Jadi event bisa dikatakan event tahunan, tapi kami tidak melakukan setiap tahun karena tergantung budget dan anggaran kan. Biasa kami melakukan kegiatan itu tahun sekali, atau bisa 2 tahun sekali, atau bisa 5 tahun sekali. Kemarin dari festival sagu pertama Nusantara pertama sampai festival sagu Nusantara kedua itu jaraknya kalau salah 3 tahun atau 4 tahun jaraknya, karena keterbatasan ekonomi ya juga dan uang. Mulai lahirnya festival sagu Nusantara itu awalnya kan cuma festival sagu kami. Itu udah banyak, itu tak bisa dihitung lagi berapa kali event itu. Sampai Padli datang, itu collab kolaborasi sama penggiat lingkungan. Ada Grand Fest juga, Walhi juga. Di depan kantor camat itu dulu kegiatannya. Masih ada di YouTube, bisa tengok. Itu dalam bentuk kami memperjuangkan hak hutan ya. Tapi sekarang dalam bentuk perayaan festival ini, dan ini kami dukung untuk rekor muri juga. Dan kekayaan sagu, saya tidak takut mengatakan ini karena kekayaan sagu Meranti itu dikatakan kota sagu itu hasil dari Sungai Tohor. Karena masyarakat yang mayoritas petani sagu itu di Sungai Tohor, dan lahan luasan sagu terbaik itu memang di Sungai Tohor. Dan kami juga nominasi sagu terbaik sedunia kan. Dan sagu terbaik Meranti itu beradanya di Sungai Tohor juga. Itu. Tapi kalau di Indonesia tahu lah sagu di Papua juga ada. Beberapa di Sulawesi juga ada sagu. Di sini juga. Tapi nominasi sagu terbaik itu masih di Sungai Tohor. Dan baru ini kami dapat nominasi Desa Divisa. Penghasil terbaik ekspor. Kami itu sagu kami 1 bulan itu 400 ton keluar ke Malaysia. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Jadi kami hari ini maunya, keinginan kami sebagai pemuda, kami tak mau lagi uang itu keluar, mau uang untuk dalamnya gitu. Keinginan kami, bagaimana kita menginovasi produk sagu bisa dijual di pasaran tempatan, contohnya di Indonesia tidak ekspor lagi. Dan itu mungkin mengubah pola ekonomi,
karena keuangan yang dihasilkan dari sagu itu lumayan besar. Sekarang satu batang itu menghasilkan 10 tual, dan satu tual itu sekarang harganya sudah 75.000. Satu tual itu menghasilkan sagu itu sekitar 50 kilo satu tual ya, bukan satu batang. Jadi besar keuangan dari sagu itu sebenarnya. Tapi kan yang jadi PR kami bersama sebenarnya pengembangan, terus cara pemasaran juga. Kami butuh dukungan dari pemerintah juga terhadap pemasaran dan sebagainya. Dan kami juga ingin, cita-cita kami bersama ingin sentra itu hidup lagi. Sentra hidup, sagu dikelola, sagu basah di sini tidak diekspor keluar lagi, diproduksi di sentra sagu terpadu dengan keuangan yang bagus, dengan jaminan kesejahteraan masyarakat yang baik. Gitu. Kalau dari pemuda sendiri tuh boleh diminum dulu, Pak. Minum dulu. Kalau misalkan pemuda nih Bang, ada nggak kelompok pemuda terkait pelestarian sagu gitu? Kalau kelompok pemuda itu ya, di tahun 2010 2011 tuh, setelah Walhi Riau datang, itu pertama kami membuat, itu saya masih SMP kalau salah. Itu dibuat kelompok pemudanya namanya Gemas, Generasi Muda Sungai Tohor. Jadi kami dulu tuh kegiatannya selain membantu desa dalam beberapa kegiatan seperti turnamen segala macamnya, kami juga melek terhadap lingkungan. Setelah Gemas tuh boleh dikatakan tak jalan lah kan, tak ada lagi administrasinya, berubah dia menjadi LSM. Tapi bukan evolusi Gemas ke LSM ya sebenarnya, tapi orang-orang di situ juga orang-orang yang menghidupkan LSM itu. LSM itu apa Bang? LSM masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. LSM, nama LSM-nya LSM Eka, Ekonomi Kreatif Andalan. Dan itu bergerak di bidang pengembangan ekonomi seharusnya. Cuman karena hari ini ekonomi kami berasal dari hutan, jadi LSM ini bergerak juga di bidang lingkungan. Dari pendonor asing, karena kami terjadi kebakaran kemarin, membuka mata dunia. Ada beberapa negara yang mau mensupport untuk rehabilitasi hutan, dan itu dikasih masuk anggaran hibah, itu dimasuk ke LSMK. LSMK membuatlah pembibitan, penghijauan hutan lah segala macamnya. Itu karena sagu ini multikultur, dia bisa berdampingan dengan tumbuhan lain. Jadi dibuatlah dalam program LSMK ini, tanam satu sagu, ditanam 2 kayu. Tanam satu sagu, tanam 2 kayu. Dan itu kami merehabilitasi hutan itu Eka lah, bukan kapasitas sebagai pemuda ya, sebagai LSM lah. Kalau Eka merehabilitasi hutan itu sekitar sekarang sudah 500 hektar. Dan itu juga cukup jauh untuk kami melestarikan semuanya. Pelan-pelan kan. Itu sudah berjalan sekitar dah 5-6 tahun dah. Baru terrehabilitasi itu 500 hektar. Sedangkan kami ada 2.500. Lahan bekas terbakar itu 2.500 hektar. 2.500 hektar itu satu Sungai Tohor ya. Itu lahan yang ada di Sungai Tohor tuh. HD. Hutan desa yang ada di Sungai Tohor itu 2.500 hektar. Kalau digabungkan satu kecamatan itu ada sekitar 10.000 lebih. Dan harapan kami pemuda hari ini, bagaimana dengan potensi kami sagu yang diketahui semuanya bahwa sagu ini bagus, sagu ini membuat ada jaminan ekonomi yang baik. Kami juga pengen semua masyarakat itu, semua pemuda itu punya penghasilan dalam sagu, karena tidak semua orang punya lahan, tapi semua orang bisa berbisnis sagu kan, dalam sistem pajak atau segala macamnya. Dan kami mau membutuhkan inovasi juga.
Dan keterkaitan sagu sebagai potensi, dampak lingkungannya juga ada, yaitu limbah sagu. Nah, limbah sagu ini selalu kami membuat inovasi seperti sapuring kemarin, pakan ternak, ada briket juga, terus ada popping block. Dan kami mengharapkan anak-anak muda ini berinovasi lagi untuk sebagai solusi limbah kan. Dan alam terjaga, sungai tidak tercemar juga, kan gitu harapannya. Kira-kira dari pemuda-pemuda sini tuh masih banyak nggak bang yang ikut menanam atau membudidayakan sagu gitu? Oh, jadi gini ya, kalau mengenai pemuda yang di sini, kalau bapaknya dulu ada kebun sagu, dia melanjutkan perkebunan itu. Dan kalau ada keuangan lebih, mungkin dia membeli lahan dan membuat pertanian sagu juga. Bagi yang tidak punya lahan sagu, orang nih membuat sistem ini. Dia membuat pajak. Kalau kita ada uang lebih, kita pajak nih batang sagu orang. Sama juga kita punya kebun gitu. Tapi kalau untuk penanaman segala macamnya itu tergantung mindset masing-masing ya. Ada orang yang suka berkebun, kan tergantung orang. Kita semua kan tak sama kan. Ada yang malas, ada yang rajin. Bagi yang rajin tuh kebanyakan orang tuh pagi ke kebun. Kalau kerja biasanya orang kerja di kilang kan, di kilang sagu. Biasanya kerja di kilang sagu, dapat hasil, beli bibit, tanam di kebunnya. Biasanya gitu. Tapi kebanyakan yang pemuda-pemuda di sini dia melanjutkan pertanian orang tua ya. Dan di Sungai Tohor pun boleh dikatakan kalau kata 90% enggak lah, kita lah 80% lah. 80% orang punya perkebunan sagu. Dan itu sudah warisan turun temurun lah. Maka dari itu kami pengembangan sagu itu sangat membutuhkan. Dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari sagu itu seperti limbah segala macam itu harus ada inovasinya. Dan upaya itu sudah kami lakukan. Kami sudah sosialisasi bersama Greenpeace, bersama Walhi Riau mencari solusi tersebut. Karena tidak semudah yang dibayangkan ya. Karena kita sudah mendapatkan nih solusinya seperti membuat popping block. Tapi pemasarannya, kualitasnya segala macamnya itu mungkin di pasaran tidak diterima. Belum SNI lah, belum standar lah gitu. Sama dengan briket. Briket yang bagus tuh briket yang dihasilkan PT Sambu kan, dari batok kelapa. Itu memang bagus, apinya lama. Kalau kami buat di sini kekurangan kami itu karena betul-betul jadi membuat apinya itu lama, agak susah lah. Karena sagu ini zat asamnya kuat, airnya kuat juga. Gitu. Ada lagi? Harapan abang untuk pemuda-pemuda desa sini terhadap kekayaan yang ada di Sungai Tohor? Harapan kami hari ini dengan pandangan saya terhadap pemuda hari ini, harapan saya sendiri ya, mewakili suara hati saya maunya pemuda itu melek terhadap potensi sagu hari ini. Kita tak mau kita berada di daerah penghasil sagu, kita jadi penonton. Itu harapan besar saya seharusnya. Itu juga harusnya menjadi harapan besar seluruh masyarakat. Dan kami tak mau nantinya perkebunan yang sudah jadi karena keterbatasan ekonomi dijual. Itu kami tidak mau sebagai tokoh pemuda. Karena apa? Karena itu masa depan anak muda Sungai Tohor. Berarti adanya sagu ini bisa dibilang menjamin kehidupan di desa sini juga. Memang kehidupan hari ini terjamin karena adanya potensi sagu.
kenapa berbeda sama desa-desa yang lain? Sungai Tohor ini bisa dikatakan tidak susah. Kalau orang hari ini beli Honda baru, masyarakat Tohor bisa gitu ah, dengan potensi sagu yang ada. Masyarakat Tohor kalau setelah nikah dia bisa buat rumah sendiri dengan potensi sagu. Jadi itu harusnya sudah menjadi kekayaan kita ya. Dan yang kekayaan yang kita hasilkan harusnya kita lestarikan dan kita inovasikan kan gitu. Jadi seluruh pemuda hari ini harus betul-betul paham, betul-betul ngerti sagu itu pengembangannya harus seperti apa, inovasinya harus seperti apa, dan kita harus melestarikan itu. Dari banyaknya sagu yang ada di sini tuh Bang, kira-kira dari masyarakat sekitar sini apa mengonsumsi sagu setiap hari atau makan makanan pokok beras seperti beras gitu? Kita kalau beras ini tidak bisa diketepikan ya, karena itu sudah menjadi makanan nenek moyang kita. Walaupun dulu pas masa-masa krisis, masa-masa krisis dulu tahun 80-an memang masyarakat sini konsumsi sagu semua. Tidak ada lah yang namanya lapar tuh karena ada sagu di sini. Tapi karena setelah itu karena kebiasaan masyarakat mengkonsumsi beras ya beras terus gitu. Tapi kalau dalam konsep kenegaraan sekarang kan swasembada pangan. Harapan saya dari swasembada pangan itu yang diharapkan adalah potensi lokal. Dan itu kalau kita di potensi sagu kita harus swasembada pangan itu melalui sagu harusnya. Dan kami mencoba dalam program Presiden MBG ini masuk juga sagu. Karena kan itu juga menaikkan ekonomi masyarakat harusnya. Dan untuk di Riau khususnya harapan saya untuk di Riau ini masyarakat Riau mengkonsumsi sagu. Karena dunia tahu hari ini sagu di Riau besar potensinya. Dan itu salah satu upaya lah ya. Kalau saya ambil benangnya, itu upaya kita juga melestarikan sagu. Dan itu juga peran pemerintah harusnya melek terhadap itu kan. Berarti dari banyak sagu di sini yang masih jadi pertanyaan itu limbahnya ya Bang. Ya, itu memang PR kami dari dulu tuh. Setiap adanya potensi pasti ada dampaknya kan. Setiap ada yang baik ada juga yang buruk kan gitu. Jadi kami yang masih jadi PR kami bersama itu pengolahan limbah. Harusnya sagu adalah sagu terbaik dunia, kami juga menjadi pengolahan limbah terbaik dunia juga kan gitu. Itu cita-cita bersama sebenarnya. Nah itu juga harus menjadi pikiran bersama masyarakat, anak muda yang sekolah ini semuanya harus meleklah terhadap potensi itu kan gitu. Itu harapan kami sebenarnya. Mungkin itu saja wawancara. Ada nggak Bang kata-kata penutup buat kegiatan ini? Closing ceremony. Dari kegiatan pemuda melahirkan harapan baru. Dan kita menjaga, alam juga harus memberi. Sekian saya. Terima kasih Bang. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan kita terkait sagu dengan Bang Rahmat selaku pemuda Desa Sungai Tohor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.